Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sistem sosial masa Hindu-Buddha. Yang pertama, munculnya kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa lalu tentunya berkaitan dengan kepentingan kelompok masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman luar. Hal tersebut mungkin sekali terjadi karena kepentingan bangsa luar yang pada mulai bermunculan ke negeri ini dan mencoba mengeksploitasi produk negeri ini seperti merica, pala, kayu manis, barus, kayu cendana, gaharu, juga hewan-hewan seperti gajah, cula badak, penyu, dan sebagainya. Masyarakat setempat mulai menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa mendatangkan sesuatu yang mereka tak miliki. Berbagai bangsa tadi diperkirakan pada awalnya terutama dari India, kemudian dari negeri-negeri Timur Tengah. Ancaman kepentingan luar mendorong mereka untuk membentuk kekuatan dan organisasi sosial yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan. Bukan tidak mungkin bahwa raja-raja juga sebenarnya adalah tokoh luar yang menjadi terlalu berkuasa dan kemudian mampu memanfaatkan kelemahan bangsa ini. Kita ingat sejarah lahirnya Kesultanan Pontianak pada abad ke-16 yang justru bukan merupakan sultan pribumi. Pedagang Arab yang melakukan kegiatan kasar seperti merampok atau menipu dan membunuh kemudian menjadi founder dari kesultanan tadi. Kedatangan bangsa-bangsa asing bukan hanya berarti bahwa mereka yang mengarungi lautan ke arah Nusantara. Jauh sebelum masyarakat Nusantara menjadi Hindu, mereka sudah mengarungi laut ke arah barat. Dan mungkin dalam arah sebaliknya mereka juga membawa pedagang-pedagang asing ke Indonesia. Pertanyaannya, kapan tepatnya waktu itu terjadi masih sangat kabur. Pelaut Nusantara sebelum Hindu sudah membuktikan mengarungi Samudra India hingga ke Madagaskar. Ini dibuktikan bahwa orang Madagaskar adalah masyarakat berbahasa Austronesia yang mirip dengan kebanyakan bahasa Austronesia yang digunakan bangsa ini saat ini. Bahkan penyebaran kebudayaan cocok tanam yang dikenal sebagai Malayan Agrikultural Kompleks dan sampai di Afrika Timur juga berasal dari Indonesia. Bukti bahwa kapal Nusantara cukup besar untuk mengarungi lautan dibuktikan dengan penemuan kapal di utara Cirebon. Kedatangan pedagang-pedagang ini yang kemudian berimbas pada pengaruh kebudayaan pada bangsa-bangsa di Nusantara, sehingga ada istilah Nusantara mengalami proses Indianisasi. Ini hanya mungkin karena India memang sudah merupakan pusat kebudayaan yang relatif maju pada zaman itu. Konon, pedagang itu menurut Van Leeuw memperjualbelikan emas, tenun, pecah belah, obat-obatan, bahan kerajinan, bahan ramuan untuk wangi-wangian, dan sebagainya. Tahap ini mencakup situasi pada masa kerajaan Hindu dan Buddha seperti di Sumatera berkembang sampai kemudian runtuh dan diganti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Tahap sejarah di mana kerajaan Hindu atau Buddha mulai berdiri dan ini di beberapa tempat mungkin sudah mengenal teknik pertanian yang maju dan di beberapa pulau mereka sudah menggantungkan pada grain atau seed cultivation seperti padi, jawawut atau biji-bijian lain. Sedangkan sebagian lain masih memanfaatkan tanaman vegetatif seperti sagu, tales, atau pisang. Taraf peladangan yang agak maju mungkin yang kemudian menjadi awal yang mendukung berkembangnya kerajaan-kerajaan kecil di seantero Indonesia. Namun, kontak dengan dunia luar sebenarnya bukan dari Asia Barat atau India saja. Jauh sebelumnya, kontak juga terjadi dengan kebudayaan Cina. Bahkan konon cocok tanam atau pertanian padi menyebar justru dari Cina Selatan. Namun, dari nama penguasa pada masa awal-awal kerajaan pengaruh India agaknya lebih menonjol, sehingga kita kenal nama-nama seperti Tarumanegara atau Mulawarman. Di pedalaman, nama-nama kerajaan cenderung agak bersifat lokal, misalnya Pakuan atau Pajajaran. Hubungan dagang agaknya sudah mulai dikembangkan antara Nusantara dan negeri seberang seperti Cina dan India. Tetapi hubungan dengan Cina misalnya seperti bukan soal dagang saja, karena pada tahun 449 kita kenal juga utusan maupun usaha Wenti menjemput Gunadarma ke Jawa. Kita juga kenal utusan Lisung yang datang mengadakan kunjungan resmi.
Masyarakat setempat harus mulai belajar bagaimana menumpuk hasil produksi agar laku dan cukup besar untuk dipasarkan pada pedagang asing. Kapal dari Laut Selatan yang tidak pasti sudah mulai dikenal di kalangan orang Cina. Kerajaan tertua di Nusantara yang didukung fakta peninggalan mungkin memang Kutai di Kalimantan Timur dan mungkin juga di beberapa tempat sekitar seperti di Sarawak atau di Sulawesi. Perkiraan keberadaan pusat kebudayaan di pulau tersebut tentunya diindikasikan karena adanya penemuan patung-patung atau prasasti atau yupa atau tiang batu tertulis. Penemuan yupa di Kalimantan Timur bertanggalkan sekitar abad ke-5 dan atas perintah penguasa yang bernama Mula Warman. Mula Warman dianggap nama India tetapi kakeknya masih menggunakan nama asli yakni Kundunga. Pada saat itu peran Brahmana agak sangat penting dan merupakan kedudukan yang dihormati baik oleh rakyat atau raja. Kondisi masyarakat pada saat itu agaknya masih merupakan campuran dari masyarakat yang mengadopsi agama Hindu dan sebagian masih menganut agama Karuhun atau agama-agama nenek moyang yang masih animistik dinamis. Yang sisa-sisanya masih dapat kita lihat pada masyarakat Badui misalnya. Yang selanjutnya ada kehidupan sosial, struktur, organisasi, dan sistem sosial. Pada zaman Hindu di Jawa kita sudah mengenal kelompok-kelompok anggota masyarakat yang menyandarkan hidup mereka pada keahlian di berbagai bidang berbeda. Dari buku Titi Nasiti 2003, kita sudah mengenal kelompok pengrajin berbeda-beda seperti misalnya yang disebut Mandyun, pembuat benda tanah liat, Mangula, pembuat gula, Manhapu, pembuat kapur, Manananam, pembuat anyaman, Manaren, pembuat arang, Magawai Payunulu, pembuat payunglung, Mopih, pembuat upih, Magawai Kisi, pembuat kisi, Manruki, pembuat rungki, Magawai Kajan, pembuat kajang, dan sebagainya. Ada istilah-istilah yang berkenaan dengan profesi dan belum bisa ditafsirkan seperti mamuter, mamulet, dan sebagainya. Di Sumatera mungkin cocok tanam vegetatif mendukung berkembangnya kerajaan di Sumatera pantai timur seperti sago, tales, dan sebagainya. Kita semua tahu bahwa Sumatera atau Sriwijaya dianggap kerajaan maritim yang besar pada zamannya. Disisipkan di sini mengenai Kediri, Singosari, Daha, sampai Bali, kemudian juga Sumatera. Berita Cina menyebut ada 3 raja di Sumatera sebelum Islam menyebar luas dan tercatat pada tahun 1373. Yang pertama Sriwijaya di Palembang, 2 Dharmasraya di Jambi, yang ketiga ada Aditya Warman di Minangkabau. Pada tahun 1377 ada penggantian raja dan tahun itu juga Majapahit menyerang Jambi. Dari apa yang kita lihat di Jawa pada sekitar abad ke-8 dan ke-9, sepertinya pimpinan tertinggi di suatu masyarakat adalah seorang raja. Raja ini tinggal di istana yang dikelilingi tembok dengan istri dan kaula yang dikenal sebagai Hulun Haji, Watei Jro atau Watei Dalem. Di luar istana agaknya ada jabatan putra mahkota. Sementara itu di berbagai pulau juga berkembang kerajaan-kerajaan kecil, misalnya yang dikenal sebagai penganut agama Patuntung di Sulawesi Selatan. Diperkirakan bahwa masyarakat Bugis dan masyarakat Makassar berkembang dari suatu masyarakat egalitarian yang hidup subsistens dan merangkak menjadi suatu masyarakat yang berstruktur sebagai konsekuensi adanya hubungan dengan pihak luar. Selanjutnya ada Banteng Timur atau Sungai Biang Keke.
Mitos dan legenda yang diperoleh dari lontar memberikan gambaran mengenai awal kerajaan di dataran Sungai Biang Keke. Kalau di Aceh adanya pengakuan akan garis keturunan raja-raja Melayu sangat berarti. Maka bagi kerajaan di Sulawesi Selatan ini agaknya garis keturunan dari Luwu menjadi penting. Hunian Gantarang Keke sebagai pusat kekuasaan dipercaya adalah hasil perkawinan antara anak ratu setempat dengan Raja Luwu. Sebagai kepercayaan yang mengikat kerajaan Sulawesi Selatan saat itu, Raja Luwu adalah Galigo, anak Sawerigading kawin dengan 5 wanita yang masing-masing adalah anak penguasa setempat, Toraja, Wajo, Bone, Binamu, dan Gantarang. Menurut Baugas, semua hanya menyimpulkan bahwa sistem sosial yang berkembang itu mengacu pada yang pertama, ada awal perkembangan kerajaan dan terbentuknya suatu masyarakat berstruktur secara hierarkik. Yang kedua, ada sejenis karakteristik hubungan atau ikatan antara pusat yang menyatu dan masyarakat-masyarakat tradisional. Yang ketiga, bahwa berkembangnya kerajaan dan suatu pusat yang kokoh atau kuat memiliki kaitan dengan berkembangnya pertanian atau sawah. Yang keempat, menekankan pentingnya kegiatan pertanian atau agrikultur dalam perpindahan pusat pemerintahan dari pegunungan di Onto yang memiliki ketinggian 670 meter ke daerah yang lebih luas datar daerah sub dan mendapat perairan yang cukup di Bisampole. Yang selanjutnya ada Kerajaan Banteng Tengah. Konon menurut lontar ada hubungan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di sini sangat erat pada masa lalu. Legenda menceritakan adanya sejenis perkawinan antara Raja Majapahit dengan suatu wanita dari 7 bersaudara yang hidup di Banteng. Suatu pijakan yang mungkin pada masa lalu mendukung legitimasi dan keengganan pihak lain untuk melakukan penyerangan karena di belakang ada sejenis kekuatan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada Banteng Barat atau Panaikang. Salah satu contoh adalah Kaili dengan peninggalan berwujud banteng. Konon kerajaan merdeka pada masa lalu. Konon Karangea kemudian jadi Anggawa adat Simpulorua dari Banteng. Tidak mampu Kaili mempertahankan kemerdekaan karena letak geografisnya yang tak memungkinkan penyelenggaraan persawahan untuk mendukung kebutuhan dengan penduduknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.